Jimatres dimanapun Anda berada. Menjelang perayaan Idul Fitri 1 Syawal 1444 Hijriah, tepatnya pada Kamis 20 April 2023, wilayah Indonesia terutama di bagian timur akan dilanda kegelapan sesaat. Pada saat itu akan terjadi fenomena alam yang paling menakjubkan, yakni gerhana matahari total. Memang gerhana matahari total bagi warga Papua ini merupakan sebuah cerita rakyat tentang memecah matahari. Dan ini merupakan salah satu cerita legenda turun-temurun dalam budaya masyarakat yang terkait dengan astronomi. Bagi warga asli Papua, cerita-cerita yang bersumber langit memberi interpretasi tersendiri sejak berabad lampau. Ini merupakan khasanah kekayaan budaya yang unik dan menarik untuk ditonjolkan dalam mata rantai kehidupan modern. Narasi memecah matahari berkisah tentang perjuangan seorang pemuda pemberani bernama Rangi yang hidup di selatan kaki pegunungan Jayawijaya, sebuah tempat tinggal di desa kecil yang diselimuti kegelapan. Rangi mencoba menyelamatkan desanya dari kegelapan dengan segala daya upaya sampai kemudian ia mendapatkan 2 lembing sakti. Berbekal 2 lembing sakti itu, pemuda Rangi dengan gagah berani melontarkan kedua lembing ke langit untuk memecah kegelapan yang menutupi matahari. Kegelapan yang menyelimuti matahari pun akhirnya sirna. Rangi berhasil memecah matahari dari kegelapan menuju cahaya yang terang. Kini desanya menjadi terang, penuh dengan cahaya matahari. Memang awalnya penduduk melihat matahari hanya sebentar, karena setelah itu tenggelam. Dengan demikian terang sangat pendek dan kegelapan seperti malam sangatlah panjang. Pemuda yang bernama Rangi selalu bertanya pada dirinya, dan dalam hatinya muncul pertanyaan, mengapa matahari bersinar sangat singkat? Rangi pun mengajak para pemuda di desa itu untuk melaksanakan niat memecah matahari. Teman-teman, kita harus berusaha untuk membuat pulau kita ini menjadi terang, kata Rangi pada para pemuda di desanya. Ini sudah takdir, Gi. Kita tidak bisa mengubahnya karena ini adalah keadaan alam yang mesti kita terima, jawab para pemuda itu. Tapi ada beberapa orang pemuda yang akhirnya mendekati Rangi dan bertanya, jelaskanlah pada kami gagasanmu yang sesungguhnya, Rangi. Aku ingin memecah matahari. Sekarang yang kita perlukan adalah mencari lembing ajaib untuk memecah matahari, jawab Rangi dengan lantang. Mendengar jawaban Rangi yang lantang dan penuh keyakinan, maka beberapa pemuda itu pun mulai terpengaruh dan bersedia ikut bersama Rangi pergi mencari lembing ajaib. Rangi dan beberapa pemuda tadi berusaha mendapatkan lembing ajaib dengan cara berpuasa dan bersemedi di dalam hutan. Hari demi hari mereka lalui, tapi para pemuda itu tidak tahan akan rasa lapar dan banyaknya godaan yang mereka temui ketika bertapa dan berpuasa. Akhirnya hanya tinggal Rangi sendiri saja yang terus melanjutkan pertapaannya. Pada hari ke-7 bersemedi, tiba-tiba muncul di hadapan Rangi seorang peri yang cantik. Tangannya membawa sebuah lembing panjang sambil mendekati Rangga. Hei Rangga, apa yang kalian cari di dalam hutan ini? Aku sedang bersemedi untuk mendapatkan lembing ajaib untuk memecah matahari, supaya pulau tempatku tinggal tidak lagi diliputi kegelapan, jawab Rangga. Inilah lembing ajaib yang kamu cari. Terimalah ini. Jangan mundur selangkah pun bila maksudmu belum terlaksana. Bawalah lembing ajaib ini. Namun ini baru langkah awal bagimu untuk mendapatkan lembing ajaib yang sesungguhnya. Karena lembing ajaib yang sesungguhnya
dimiliki oleh si pencuri ulung. Pencuri ulung? Tanya Rangga kebingungan. Iya, pencuri ulung adalah makhluk jahat yang suka mencuri hasil sadapan nira dari pohon kalian. Pada waktu yang telah ditentukan, semua penduduk bersiap-siap untuk menangkap si pencuri ulung. Ketika makhluk jahat yang mengerikan itu muncul, para penduduk itu lari ketakutan. Hanya Ranggi sendiri yang dengan gagah berani menancapkan lembing ajaib di perut si pencuri ulung. Perlahan-lahan si pencuri ulung pun berubah menjadi lembing ajaib yang sesungguhnya. Para penduduk bergembira ria. Mereka mengucapkan terima kasih kepada Ranggi karena berhasil menghentikan pencuri nira. Setelah mendapatkan kedua lembing ajaib, akhirnya Ranggi bersama dengan beberapa orang pemuda pergi naik perahu menuju langit sebelah timur tempat matahari terbit dengan satu tujuan, yakni memecah matahari. Dengan kedua lembing ajaib di tangannya, Ranggi berteriak menantang munculnya matahari. Matahari yang dinantikan itu muncul perlahan. Setelah hampir separuh matahari itu muncul, Rangga dibantu oleh para pemuda mulai bersiap-siap untuk memecahkannya. Tangan Rangga sudah menggenggam kedua batang lembing ajaib. Ketika matahari sudah terbit secara utuh, Rangga segera melemparkan kedua lembing ajaib ke arah matahari dan tertancap persis di tengah bulatan matahari. Tubuh matahari itu bergumpal. Gumpalan yang besar menjadi bulan dan gumpalan yang kecil menjadi bintang yang bertebaran di langit. Semua menjadi penerang di waktu malam hari. Tugas maha besar telah selesai. Matahari telah pecah menjadi berkeping-keping. Mulai saat itu pada malam hari tidak ada lagi gelap gulita di pulau tempat tinggal Ranggi, karena sudah disinari remang-remang dari bulan dan bintang yang bergelantungan di langit. Itulah mitos tentang memecah matahari warga Papua. Salam Jimatres, salam satu misteri. Au.